Halo semuanya, di video kali ini Koko akan jelasin satu topik fisika tentang measurement. Nah, kurang lebih ada 3 bagian penting yang Koko akan jelasin di materi measurement ini. Yang pertama, kita nanti akan lihat tentang base and derive unit. Yang kedua, kita akan lihat tentang scalar and vector quantity. Yang ketiga, kita akan lihat tentang error and uncertainty. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian pertama atau subtopik pertama, yaitu tentang base and derive unit. Sebelum Koko ngomongin tentang base and derive unit, Koko pengen jelasin sedikit atau Koko pengen kasih gambaran apa sih artinya measurement itu. Secara harafiah, measurement itu bisa diartikan sebagai pengukuran. Nah, dalam fisika, kenapa kita penting atau kenapa kita perlu mempelajari tentang measurement? Karena dalam fisika nanti akan banyak sekali kuantiti-kuantiti yang didapat dari hasil pengukuran. Contohnya aja misalnya kita ngomongin mass. Nah, mass ini akan didapat dari hasil pengukuran menggunakan suatu alat yang namanya, let's say, balance. Balance ini timbangan. Nah, ketika kita mengukur mass dari suatu benda, misalnya balance kita menunjukkan angka 2. Nah, 2 ini harus disertai dengan unit. 2 apa? Apakah 2 liter atau 2 senti atau 2 apa? Nah, kebetulan untuk mass sendiri, mass ini punya unit yang namanya kilogram. Jadi, balance kita misalnya menunjukkan unit 2 kilograms atau 2 gram atau 2 miligram dan seterusnya. Jadi dalam fisika sangat banyak sekali kuantiti-kuantiti yang didapat dari measurement, bukan hanya dari calculation. Nah, karena itulah penting sekali bagi kita yang sedang belajar fisika untuk mengetahui measurement itu sebenarnya apa. Nah, setiap measurement, jadi pengukuran apapun yang kita lakukan, itu pasti memiliki unit. Unit itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai satuan. Jadi dari contoh Koko, satuannya adalah atau unitnya adalah kilogram ini. Jadi kg ini adalah unitnya. Sedangkan mass ini istilahnya adalah kuantitinya, besarannya. Sedangkan 2 di sana adalah hasil pengukurannya. Jadi 2 ini adalah value-nya. Kadang-kadang kita sebut magnitude dalam fisika. Nah, unit sendiri itu dibedakan jadi 2. Ada yang namanya base unit, ada yang namanya derive unit. Jadi kalau diklasifikasikan, unit ini ada 2 klasifikasi. Ada yang namanya base. Base ini pokok atau dasar. Kemudian ada yang namanya derive. Derive ini adalah turunan. Nah, apa itu base and derive unit? Itu yang Koko akan jelasin selanjutnya. Kita masuk ke base unit. Base unit secara sederhana itu merupakan satuan yang paling sederhana. Jadi base unit ini adalah kumpulan atau beberapa satuan yang tidak bisa kalian sederhanakan lebih jauh. Jadi ini sudah benar-benar base, dasar atau pokok atau basic. Kita nggak bisa sederhanakan lagi unit-unit yang masuk dalam klasifikasi base unit. Base unit ini juga punya istilah lain. Istilah lain dari base unit, kadang-kadang orang suka sebut sebagai SI unit. Base atau SI unit. SI itu adalah suatu istilah atau suatu sistem yang diakui secara internasional. Dalam bahasa Indonesia kita sebut sistem internasional. Atau dalam bahasa yang lebih benarnya adalah the system internationally. Nah, ada 7 quantity atau ada 7 unit yang termasuk dalam klasifikasi base unit. Dan ini kalian harus hafalin.
Yang pertama itu adalah mass. Mass ini punya unit kilograms. Kilograms. Atau kg. Inilah base unitnya. Mass itu kuantitinya ya. Jadi dia punya besaran kita sebut mass. Satuannya kita sebut unit. Jadi mass itu quantity, kilogram itu unit. Yang kedua selain mass ada time. Time ini base unitnya adalah second. Time ini second. Yang ketiga ada length, panjang. Length ini dia punya base unit adalah meter. Meter. Yang keempat, kita punya temperature. Mass, time, length, temperature. Base unit dari temperature itu adalah Kelvin. Simbolnya K. Yang kelima, kita ada lagi electric current. Base unit dari electric current, arus listrik, itu adalah ampere. Yang keenam, kita punya juga intensitas cahaya. Luminous intensity. Luminous intensity ini dia punya base unit adalah candela. CD. Yang terakhir kita punya number of substance. Number of substance. Number of substance ini memiliki base unit mole. Atau disingkat mol. Nah, inilah 7 base unit yang diakui di seluruh dunia, dimanapun kalian berada. Kalau kalian belajar fisika, base unitnya cuma 7 ini. Hanya ada 7, dan ini kalian harus hafalin. Nah, selain base unit, kita juga punya derive unit. Karena dalam fisika, kita kenal banyak sekali quantity. Jadi ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Koko juga nggak tahu pastinya. Yang pasti ada banyak sekali quantity yang akan kita temui sepanjang kita belajar fisika. Dan quantity itu tentu saja bukan hanya 7 yang tertulis di sana. Bukan hanya 7 ini. Tapi ada yang lain lagi. Nah, setiap quantity itu pasti punya satuan atau unit tersendiri. Nah, unit dari quantity yang tidak termasuk dalam base unit itu disebut sebagai derive units. Jadi apapun nanti yang kalian temukan selain ketujuh unit itu, kita akan sebut dia sebagai derive unit. Atau unit yang didapat dari hasil penurunan. Derive itu penurunan. Derive unit. Nah, derive unit ini tentu saja ada banyak sekali. Koko bisa sebutkan dengan mudah 10, bahkan 20 atau 30 derive unit yang kita akan temukan kalau kita belajar fisika. Dan tentu saja di sini Koko hanya akan kasih contoh sebagian aja. Kita nggak akan lihat semuanya. Yang paling gampang apa? Area. Luas. Luas ini punya unit meter square. Berikutnya apa lagi? Misalnya volume. Volume ini kita punya unit meter cube. Atau kadang-kadang kita pakai istilah liter. Kemudian apa lagi? Misalnya kita punya force. Force ini misalnya unitnya kita pakai Newton. Apalagi ada banyak sekali. Misalnya pressure. Pressure ini punya unit Pascal. PA singkatannya.
dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Koko rasa semua dari kalian juga bisa memberi contoh beberapa direct unit yang kalian kepikiran. Ada banyak sekali. Misalnya apalagi voltage, tegangan. Apalagi misalnya ohm, kalau dalam konteks electricity. Kemudian misalnya dalam konteks yang lain, dalam konteks energi, kita punya joule, kita punya watt, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Nah, setiap derive unit itu pasti bisa dituliskan dalam kombinasi SI unit. Jadi SI unit ini paling sederhana. Dari SI unit kalau kita kombinasikan, kita akan dapat derive unit. Contoh pertama dan kedua yang Koko tulis di sana, area dan volume, ini kombinasinya jelas. Area itu adalah meter, unit dari length, kita kaliin lagi dengan meter. Meter times meter, kalian dapat meter square. Volume juga sama. Meter times meter times meter. Jadi, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu unitnya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Kalian akan dapat volume. Dapatlah meter cube. Nah, kalau force apa? Kalau force kita bisa dapat dengan melakukan perkalian antara force itu mass times acceleration. Massa dikali percepatan. Kalian dapat force. Mass apa unitnya? Unit dari mass kg. Acceleration apa? Acceleration itu kalau nanti kalian sudah belajar tentang kinematics, dan Koko akan bahas juga tentang kinematics di video-video berikutnya. Acceleration atau percepatan itu punya unit meter per second kuadrat. Jadi definisi dari acceleration itu adalah rate of change of velocity. Unitnya meter per second square. Nah, inilah unit dari force. kg ms negative 2. kg ms negative 2 inilah yang ekivalen dengan unit yang kita sebut sebagai Newton. Inilah Newton. Nah, apapun jenis force-nya, selama kita sebut dia force, force itu gaya, apapun jenisnya, unitnya pasti sama. Unitnya pasti sama-sama Newton. Jadi nanti one day kalau kalian sedang belajar electricity, akan ada electric force, unitnya Newton. Kalau kalian lagi belajar tentang gravitational, ada yang namanya gravitational force, unitnya juga Newton. Lagi belajar tentang magnetic field, ada yang namanya magnetic force, unitnya apa? Newton juga. Jadi selama kuantitinya force, nggak peduli jenisnya apa, unitnya pasti Newton. Begitu juga dengan kuantiti-kuantiti lain. Jadi nggak peduli lagi ngomongin apapun, selama kuantitinya sama, unitnya akan sama juga. Nah, Koko contohin satu lagi, misalnya kita mau cari Pascal itu apa? Pikirin aja salah satu formula yang kalian ingat tentang pressure. Kalau sekarang kalian belum tahu, nggak masalah. Karena ini masih materi pertama kita. Nanti makin ke belakang, makin kalian belajar tentang fisika, kalian akan makin tahu. Makin banyak informasi mengenai formula-formula dari beberapa kuantiti lain. Jadi untuk sekarang, Koko hanya contohin aja. Pressure itu tekanan. Formula dari pressure itu adalah force dibagi area. Tinggal analisa unit dari force itu apa. Unit dari force Koko sudah cari di atas. Unit dari force itu adalah kg ms negative 2. Unit dari area itu adalah meter square. Sehingga kalau kita sederhanain, meter square-nya dipindahin ke atas, kita akan dapat kg meter negative 1 second negative 2. kg
Meter square-nya pindahin ke atas jadi negatif 2. Dikaliin dengan meter, kita akan dapat negatif 1. Kemudian second min 2. Nah, inilah unit yang ekuivalen dengan apa yang kita sebut atau Koko sebut sebagai Pascal atau PA simbolnya. Nah, ini tentang derive unit. Sebenarnya derive unit ini punya banyak bentuk lagi. Tapi Koko hanya contohin sedikit aja. Nanti di akhir penjelasan Koko tentang topik pertama ini, yaitu measurement, nanti Koko akan kasih beberapa latihan soal yang kalian bisa kerjakan. Jadi make sure kalian mengerti apa yang Koko jelasin di sini. Nanti sebagai latihan untuk melihat seberapa jauh kalian mengerti, kalian bisa kerjakan contoh-contoh exercise yang Koko akan kasih. Nah, sekian penjelasan Koko tentang base and derive unit. Di video berikutnya, Koko akan jelasin tentang scalar and vector quantity. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko.